Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da syahri ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih salat tahajud bagian yang ketiga. Sudah kita sampaikan terkait dengan keutamaan salat tahajud, kemudian juga kemarin sudah kita sampaikan waktu untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, sekarang bagaimana ketika dalam kondisi yang sulit gitu ya, untuk melaksanakan sholat tahajud karena waktunya mepet dan lain sebagainya, maka silahkan bisa dilaksanakan seringan mungkin. Termasuk diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah ini dengan posisi duduk, walaupun ketika berdiri itu kuat. Nah, sementara kalau sholat fardu, sholat wajib itu tidak boleh. Kalau tidak ada uzur, maka tidak boleh sholat wajib itu sambil duduk. Karena rukun sholat wajib itu adalah salah satunya berdiri. Jadi jika masih mampu berdiri, maka harus berdiri. Ini mohon maaf Bu Margini, ini kan kondisinya kurang sehat itu ya. Tapi ketika bisa berdiri, maka ketika berdiri itu silahkan mengikuti imamnya. Nah, ketika nanti ruku, nah baru silahkan duduk. Ya, jadi nanti cara sholatnya orang yang barangkali tidak bisa ditekuk kakinya, kalau berdirinya kuat maksudnya, jalan kemana-mana saja kuat umpamanya begitu, maka sholatnya tetap harus berdiri. Nah, nanti pada saat ruku, nah silahkan duduk baru ruku. Ya, dan seterusnya sampai nanti ketika harus berdiri lagi. Nah, jadi nanti ketika imamnya Allah Akbar ruku, maka silakan duduk kemudian ruku. Jadi rukunya itu duduk dalam kondisinya. Sebab ketika nanti rukunya itu sambil berdiri, biasanya sujudnya itu lebih tinggi. Nah, kan rukunya tadi lurus, punggungnya. Nah, sementara ketika sedang duduk kan nggak bisa lurus ketika sujud itu. Nah, sehingga khawatirnya sujudnya malah justru lebih tinggi dibandingkan dengan rukuknya. Jadi ketika ini untuk pembelajaran kita semuanya, Bapak Ibu, ya, ketika tidak bisa ditekuk kakinya ketika mungkin sujud gitu ya, atau kadang ada orang yang terlalu gemuk, itu terkadang ketika sujud itu nggak bisa
bangun. Jadi ketika duduk kemudian mau berdiri juga tidak kuat gitu ya. Maka boleh sholatnya sambil duduk. Nah, tetapi ketika saat berdiri, karena menjadi rukun sholat, maka silahkan berdiri. Nah, silahkan berdiri. Nah, pada saat ruku dan seterusnya nanti baru duduk. Nah, ini pelajaran untuk kita semuanya begitu. Ketika tidak bisa untuk sujud begitu, kakinya ditekuk, nggak bisa karena sakit ataupun uzur-uzur yang lain. Tetapi kalau sholat tahajud, sholat sunnah yang lain, boleh sambil duduk, walaupun ketika berdiri itu kuat, cuman pahalanya separoh. Jadi kalau sholat sunnah itu kuat berdiri, tetapi kok tidak berdiri sambil duduk, sholatnya sah, tapi pahalanya separuh. Nah, termasuk kalau kondisi sangat sulit, sangat capek begitu, kalau bisa tetap kita bisa melaksanakan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat ditambah 1 rakaat witir, jadi 3 rakaat umpamanya. Terus silahkan nanti kita amalkan. Nah, sekarang jumlah rakaat sholat tahajud. Ya, jumlah rakaat sholat tahajud yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Dan inilah yang menjadi pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah istri beliau mengatakan, maka yazidu fi Ramadhan wala ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah sholat malam di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'a raka'atin, kemudian beliau melakukan sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, maka jangan tanyakan mengenai bagus dan panjangnya. Tsumma yusalli arba'an, kemudian beliau melakukan sholat 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, dan jangan tanyakan lagi mengenai bagus dan panjangnya. Tsumma yusalli tsalatan, kemudian beliau melakukan sholat 3 rakaat. Jadi kalau dalam hadis ini beliau mengerjakannya baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, melaksanakannya 11 rakaat. Ketika nanti sudah 4 rakaat itu biasanya istirahat. Nah, kemudian 4 rakaat lagi, kemudian setelah itu 3 rakaat. Nah, jangan tanyakan bagusnya dan panjangnya, karena ketika ada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, pernah beliau karena penasaran ingin melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam, maka tanpa sepengetahuan Rasulullah, tanpa izin begitu sebelumnya, maka kemudian beliau ketika malam kemudian melihat Rasulullah SAW sholat malam, beliau di belakangnya ikut jadi makmum. Nah, ketika membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, waladhdallin amin, diteruskan beliau membaca surah Al-Baqarah. Kalau mungkin kepikiran kita Al-Baqarah, wa ulaika humul muflihun, wis Allah Akbar barangkali ya. Atau mungkin 1 halaman, 2 halaman. Ternyata tidak 1 juz, masih terus 2 juz, terus sampai selesai Al-Baqarah 2 juz setengah. Dikiranya selesai Al-Baqarah itu ruku, ternyata tidak Rasul itu. Ya. Masih membaca surat berikutnya. Dalam hadisnya disampaikan surat An-Nisa. Selesai dilanjutkan surat Ali Imran. Urutannya kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi dalam hadisnya begitu. Riwayatnya Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Sekitar 5 juzan. 1 rakaatnya. Makanya dikatakan oleh Aisyah itu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanyakan bagusnya dan lamanya Rasul itu melaksanakan sholat qiyamul lail. Hudzaifah ibnul Yaman tadi itu 1 rakaatnya sekitar 5 juz. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Selesai baru Allahu Akbar.
Bahkan ketika itu Hudzaifah bin Yaman ini sampai kepengin arep batalke. Wong diperintah ya orang di Rasulullah gitu kan. Kan nggak diperintah ayo ikut sholat bareng aku kan juga tidak. Itu ya. Rasul juga istilahnya tidak merintah itu pengennya batal kayak tadi beliau itu kepengen ngerti masalahnya bagaimana bagusnya Rasul itu sholat malamnya. Ya. Maka beliau sabar-sabarkan. Kalau dalam bahasa Arab namanya tasobbur. Jadi ini sabar itu sobar biasa. Tapi ini seorang kuat-kuat tenan. Tur dikuat-kuat ke namanya tasobbur bahasa Arabnya. Jadi ini harus perkosa banget kemana itu. Tapi tak kuat-kuat ke namanya tasobbur. Sehingga diselesaikan sholat. Kemudian ketika ruku kana ruku'uhu nahwan min qiyami. Ternyata ruku, lamanya rukunya itu hampir-hampir sama dengan berdirinya. Berarti rukunya ini sekitar 5 juz. Terus banget itu. Kemudian ketika sujud juga begitu, wa kana sujuduhu ya nahwan min ruku'ihi atau min qiyamihi. Sujudnya lamanya juga seperti itu. Lama sekali. Makanya pantas ketika diceritakan dalam suatu hadis Rasulullah itu sukunipun itu sampai bengkak melaksanakan qiyamul lail. Itu ya. Nah, barangkali kalau kita kan belum pernah, satu juz saja barangkali masih jarang-jarang. Satu rakaat satu juz itu kan juga barangkali ada tapi kan jarang. Rata-rata satu juz itu ya 11 rakaatan gitu, mesti bagi-bagi. Wis ngono ya sangu minum, sangu apa kan gitu. Aro liren-liren begitu. Nah, tapi kalau ini 5 juzan itu baru 1 rakaat. Nah, kalau mungkin kita kepengen merasakan kapan-kapan itu saat Ramadan itu bisa ke daerah Pondok Pesantren Temboro sana itu. Itu ada di pesantren situ itu yang menyediakan imam itu sholat tarawihnya 30 juz. Di sholat tarawihnya 30 juz itu sudah puluhan tahun dilakukan sampai sekarang. Ya. Di Sragen ada yang 5 juz, ada yang 10 juz. Sana juga ada yang nanti yang 5 juz kuatnya 5 juz dulu. Boleh kelompok sih 5 juz. Nanti yang kuat 10 juz malam. Ya. Kalau sana itu sudah puluhan tahun ketika sholat tarawih semalam itu menghatamkan 30 juz. Nah, mungkin kalau kita mungkin bertahap dulu 1 juz kuat, nanti yang 5 juz semalaman gitu. Jangan 30 juz langsung. Kalau 30 juz langsung ya minum jamu sih dan kuat gitu ya. Nah itu tapi perlu mungkin merasakan seumur hidup yo. Coba rasanya kayak ngopo anu gitu ya. Nah, ini mungkin apa namanya? Kapan-kapan bisa kita adakan. Tapi mungkin sholatnya malam. Jadi kalau mamanya habis isya tetap memfasilitasi jamaah yang sholat tarawihnya biasa. Ya biasa itu ya pendek-pendek gitu loh. Nah, tapi nanti mungkin bisa diadakan jam 12 atau jam 1 kita adakan sholat tarawih yang umpamanya 2 juz atau 3 juz umpamanya. Nah, ini latihan barangkali ini biar seumur umur ya pernah ngerasa gitu ya. Nah Rasulullah begitu sholatnya sampai luar biasa, lamanya luar biasa, bagusnya luar biasa. Nah ini yang orang dijamin masuk surga kalau umpamanya punya dosa itu dijamin diampuni, sholatnya luar biasa, istighfarnya luar biasa. Lah awalnya dewe tidak dijamin masuk surga, tidak dijamin dosanya diampuni, tetapi kadang sholat itu sepenake dhewe. Ini jauh dari Rasulullah SAW. Tapi memang kita berusaha sedikit demi sedikit kita perbaiki. Ya. Jadi kembali lagi bahwa jumlah rakaat sholat tahajud yang pertama ini adalah 11 rakaat. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah Ibnu Abbas mengatakan kana sholatun Nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha asyrata raka'atan yakni bil-lail. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan sholat malam 13 rakaat.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada yang pertama tadi 11, nah sekarang hadisnya ada yang menyampaikan 13. Kemudian selanjutnya adalah ada hadis riwayat Muslim terkait bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam. Zaid bin Khalid al-Juhani mengatakan, la'ar muqanna salata Rasulullah SAW al-lailata fasalla. Aku pernah memperhatikan sholat malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau melaksanakan fasalla rak'ataini khafifataini. Beliau melaksanakan 2 rakaat salat yang ringan. Tsumma shalla rak'ataini tawilataini. Kemudian setelah itu beliau melaksanakan 2 rakaat yang panjang-panjang. Tsumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Kemudian beliau lakukan sholat 2 rakaat yang lebih ringan dari sebelumnya. Jadi panjang atau lamanya itu lebih sedikit, ya, lebih ringan dibandingkan dengan yang 2 rakaat sebelumnya. Tsumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Kemudian juga begitu selanjutnya, ya. Tsumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma, tsumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Thumma autara fadzalika 13 raka'atan. Kemudian setelah itu beliau melaksanakan sholat witir yang ketika dijumlah sholatnya sebanyak 13 rakaat. Ya. Jadi ini hadis di mana sholat malam sebanyak 13 rakaat. Kemudian yang selanjutnya dari hadis tersebut tadi juga bahwa disunnahkan sebelum sholat malam dibuka dengan 2 rakaat ringan terlebih dahulu. Dengan dalil Aisyah mengatakan karena Rasulullah SAW idza qama minal laili liyusalliya iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Rasulullah SAW jika hendak melaksanakan sholat malam, beliau buka terlebih dahulu dengan melaksanakan sholat 2 rakaat yang ringan. Nah biasanya itu dipakai di saudara kita yang di Muhammadiyah itu biasanya begitu, di awal dengan 2 rakaat yang ringan. Nah, maka tadi yang 2 rakaat yang ringan ini ditambah 11 tadi itu jadinya totalnya 13 rakaat. Bolehkah menambah rakaat sholat malam lebih dari 11 rakaat? Nah, Al-Qadhi bin Iyad mengatakan wala khilafa annahu laisa fi dzalika haddun. Ya, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa tidak ada batasan jumlah rakaat dalam sholat malam. La yuzadu alaihi wa la yanqusu minhu. Tidak mengapa ditambah ataupun dikurang. Jadi kalau panjenengan mau melaksanakan sholat malam berapa rakaatnya ya boleh. Kurang dari 11 atau 13 rakaat ya boleh. Nah, maunya 2 rakaat, tahajud 1, witir ya boleh saja. Dikurangi ya boleh, ditambah berapapun panjenengan kuatnya berapa ya boleh. Oh saya mampunya 20 rakaat ya silakan. Saya mampunya 60 rakaat ya silakan gitu aja. Itu boleh gitu ya. Dan tidak ada perbedaan pendapat dengan para ulama. Boleh. Sebanyak apapun itu boleh. Wa anna sholatal laili minat ta'atil lati kullama zada fiha zadal ajr. Alasannya apa? Bahwasanya sholat malam adalah bagian dari ketaatan. Wa anna sholatal laili minat ta'at. Sholat malam ini merupakan bagian dari ketaatan yang apabila seseorang menambah jumlah rakaatnya zada fiha ya
kullama zada fiha zadal ajr. Ketika ditambah jumlah rakaatnya, maka juga pahalanya akan bertambah. Nah, jadi kalau semakin banyak, maka juga pahalanya akan semakin banyak. Wa innamal khilaf fi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ikhtarahu li nafsihi. Ya. Jika dilakukan seperti ini, maka itu hanya menyelisih perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih pilihan yang beliau pilih untuk dirinya sendiri. Jadi, kalau panjenengan mau banyak pun tidak apa-apa. Ya. Karena Rasulullah walaupun memang melakukannya tadi 11 atau 13 rakaat, tapi beliau memilih dengan lamanya berdiri, membaguskan sekaligus membaca surat yang panjang-panjang tadi. Di 2 rakaat, tapi 1 rakaatnya 5 juz tadi itu. Barangkali kalau kita akan memilih seperti itu, khawatirnya mungkin kalau di kita bisa langsung mangkat itu. Lah ya, bener latihan arep salat tarawih tibae kok serakaat wis 5 juz. Nah, kapok wis langsung. Gitu ya. Makanya kita yus masih nggo kulhu, masih ngopo ora apa-apa sih. Wis alhamdulillah gelem mangkat ning masjid. Termasuk panjenengan bakal latihan salat tahajud ya silakan. Wis faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wis maca sing paling gampang dari Al-Qur'an itu. Isone apa kulhu ya kulhu ora apa-apa. Inna a'tayna surat favorit itu. Ya. Wal asri ya wal asri silahkan. Ya. Wis alhamdulillah gelem nglakoni. Lah tetapi ya diusahakan nanti secara bertahap ya kita juga ikut taksin hafalan Quran di sini yo surat liyane yo dicoba. Itu ya diwaca maksudnya sing wis hafal. Ora kulhu terus atau wal asri terus atau inna a'tayna kal kautsar terus. Ya surat yang lainnya dicoba. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah juga Ibnu Abdul Bar mengatakan tidak ada khilaf di antara kaum muslimin bahwa salat malam tidak ada batasannya. Anna salatal laili laisa fiha haddun mahdudun. Di salat malam itu tidak ada batasan rakaatnya. Tidak ada khilaf. Salat malam adalah salat nafilah. Wa innaha wa annaha nafilatun. Bahwa salat malam itu adalah salat nafilah, artinya salat sunnah dan termasuk amalan kebaikan. Wa fi'lu khairin. Jadi amal kebaikan. Jadi sekarang silahkan mau menambah dari 11 rakaat ya boleh, mau kurang dari itu juga boleh. Ya, jadi pada prinsipnya silahkan saja panjenengan mampunya mau berapa rakaat, intinya begitu, diperbolehkan. Yang selanjutnya, adapun dalil yang menunjukkan bolehnya menambah lebih dari 11 rakaat di antaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai sholat malam, maka beliau menjawab, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, shalla raka'atan wahidatan, maka kerjakanlah 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, dengan itu berarti kalian menutup sholat tadi dengan witir. Jadi kalau kita khawatir masuk waktu subuh, nah silakan sholat 1 rakaat witir. Sedangkan ada hadis lainnya ya, dari Aisyah, makana yazidu fi Ramadhana wala ghairihi ala 11 raka'atan. Rasulullah SAW tidak pernah menambah sholat malam di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nah, maka ketika ditanya bagaimana untuk mengkompromikan ini,
Jika kita ingin 11 rakaat, maka mestinya mencocoki beliau dalam jumlah rakaat sholat juga dengan tata cara sholat yang tadi lamanya luar biasa tadi. Itu ya. Dan memang sholat yang bagus, yang paling bagus di kata Rasulullah adalah afdhalus sholati tulul kunuti. Sholat yang paling baik adalah yang paling lama berdirinya. Ini hadisnya begitu, hadis riwayat Muslim. Nah, bagaimana kadang ada sebagian ya masjid yang mohon maaf sholatnya secepat kilat, kan ada itu 23 rakaat 7 menit. Ya, sementara 11 saja belum selesai begitu, ada yang 23 itu sudah selesai. Ya, yang penting sepanjang rukunnya terpenuhi ya sholatnya sah gitu ya. Kita tidak usah menghukumi yang lain pakai AWDW-nya begitu ya. Sing sepuh ya cocok langsung kambuh ini seperti itu. Terlalu cepat itu ya. Jadi emang sebaiknya ya kita mengikuti yang sama Rasulullah SAW. Tapi kalau main terlalu berat ya tidak usah terlalu panjang memang. Ya, karena khawatir nanti malah justru yang baru latihan sholat malah nanti tidak sholat. Jadi yang lebih baik itu yang sholatnya lebih lama dan tentunya rokaatnya yang lebih banyak. Rokaatnya banyak, ya sholatnya lama. Orang rokaatnya banyak tapi secepat kilat. Ya. Apa mana bisa dik, ya cepat meneh itu ya. Jadi kalau bisa yo rokaatnya banyak, yo sholatnya lebih lama. Nah, ini ada pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang waktu malam yang digunakan untuk sholat malam dan sedikit tidurnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ya. Jadi bukan begadang. Nah, ya. Jadi qalilul manam, menyedikitkan tidurnya itu bukan karena begadang, tetapi karena melakukan sholat malam. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya, bertasbihlah kepadanya, dan pada bagian yang panjang di malam hari. Jadi intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang ketika malam hari di saat orang lain tidur terlelap, dia bangun untuk melakukan qiyamul lail atau sholat tahajud. Kemudian bagi orang yang sudah istiqomah mendawamkan sholat tahajud, jadi wong ini mesti sholat tahajud terus gitu ya, maka diperbolehkan qadha bagi yang luput dari sholat tahajud karena uzur. Jadi orang ini terus sholat tahajud terus, tapi suatu saat barangkali rapat sampai malam hari, kemudian akhirnya sangat lelah tidur. Bangun-bangun itu sudah azan subuh. Nah, maka orang ini boleh mengqadha sholat tahajudnya di siang hari. Nah, ya. Syaratnya adalah orang ini memang terbiasa istiqomah mendawamkan sholat malam. Bukan orang yang jarang-jarang qiyamul lail, terus kemudian dapat info dari Ustaz Wahyudin, katanya boleh diqadha, kemudian mengqadha terus, itu bukan. Ya. Jadi memang orang ini sudah terbiasa mendawamkan terus-menerus. Ya. Nah, Aisyah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza fatathu sholatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari tintai asyrata rakaatan. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau luput dari sholat malam karena tidur atau uzur lainnya, maka beliau mengqadhanya di siang hari dengan mengerjakan 12 rakaat. Jadi dalilnya ada hadis riwayat Muslim. Umar bin Khattab mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man nama, barang siapa yang tertidur an hisbihi, dari penjagaannya, aw an syai'in minhu, atau dari yang lainnya, faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail."
lalu ia membaca apa yang biasa dibaca di sholat malam antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka ia dicatat seperti membacanya di malam hari. Jadi waktu sholatnya itu adalah di siang hari setelah sholat subuh sampai sebelum zuhur. Cara mengkodonya itu, ya, setelah subuh kan nanti ada waktu yang terlarang sampai terbit matahari. Jadi nanti setelah terbit matahari ke sana, itu silahkan bisa melaksanakan sholat qodho tahajud ketika terlewat. Bagi orang yang biasa istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Kalau yang tidak biasa istiqomah ya tidak boleh. Nah, termasuk ini sholat qodho, sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh itu boleh itu. Bagi orang yang mesti ketika sebelum subuh maka dia melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar namanya. Nah pada suatu saat tadi karena ada uzur, bangunnya ternyata komat lebih tinggi begitu, maka boleh untuk orang ini, khusus orang yang biasa mengistiqomahkan sholat sunnah fajar. Nah bagi yang tidak biasa ya jangan, tidak boleh, karena memang tidak ada sholat sunnah setelah subuh sampai matahari terbit. Nah, rodot condong itu ya ke arah barat. Nah ini seperti itu. Kemudian tips agar bisa bangun sholat malam, sholat tahajud. Pertama niat sing kuat sih. Jadi niat tenanan sing kuat bahwa nanti malam saya akan bangun sholat tahajud. Nah kalau bisa ada tidur siangnya. Ya, tentunya tidak semua orang bisa melakukan karena mungkin tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, tapi bagi yang memungkinkan kalau bisa ada qailulah namanya, tidur siang yang sedikit. Ya, karena dengan tidur siang itu maka insya Allah ya kuota tidurnya yang tadi harusnya 8 jam malam hari sudah diambil di siang harinya 1 jam, maka cukup nanti 7 jam di malam harinya. Nah, itu ya umpamanya begitulah. Kemudian nanti sisanya bisa digunakan untuk sholat malam. Kemudian yang ketiga, tidur lebih awal. Kalau tidak ada acara yang penting setelah sholat isya, itu diusahakan segera tidur. Tidak begadang sampai larut malam. Nah, kalau begadang tidur jam 1 itu kan ya untuk bangun jam 3, jam 4 ya terlalu berat. Ya, maka jangan begadang. Segera tidur lebih awal. Kemudian ketahui jatah tidur Anda setiap malam. Dengan begitu bisa menentukan jam malam untuk tidur sesuai dengan keinginan mau bangun jam berapa. Jadi kalau mamanya biasanya tidur malam itu tadi 6 jam atau 7 jam, maka silahkan dilakukan gitu sesegera mungkin sehingga nanti insya Allah terpenuhi, sehingga setelah terpenuhi maka badan akan terasa segar. Dan memang perlu dilatih, perlu dibiasakan. Kemudian memasang alarm itu juga menjadi salah satu alternatif. Walaupun terkadang alarmnya terus dimatikan terus tidur lagi. Jadi masang alarm itu juga menjadi salah satu cara, dengan cara. Terus banyak minum sebelum tidur sehingga akan mudah terbangun untuk ke belakang. Nah syaratnya ya ke belakang itu kemudian tidak hanya pipis toh, tapi kemudian wudu. Nah kebanyakan kan kadang yuk ke belakang bangun pipis toh, tapi setelah itu ya tidur lagi. Kemudian apakah untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud seseorang diharuskan tidur terlebih dahulu? Nah saya ada pertanyaan. Tahajud itu dilaksanakan apakah harus tidur dulu? Yang pertama, pendapat pertama, tahajud itu dilaksanakan harus tidur dulu. Ini merupakan pendapat Imam Ar-Rafi'i, ulama mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir. Beliau menegaskan annat tahajjud, sesungguhnya tahajud, bahwasanya salat tahajud yaqa'u ala sholati ba'dal wujudi, adalah sholat yang dilakukan setelah terbangun dari tidur. Wa huwa an-naum,
Jadi sholat yang dilakukan setelah terbangun dari tidur. Yuqalu tahajjudun. Nah, jadi kalau dia sudah tidur, bangun dan sholat, maka itu sudah bisa dinamakan sholat tahajud. Idza tarakal hujuda, ya, amma sholatu qabla naumi fala tusamma tahajjudan. Apabila seseorang melakukan sholat qabla naumi, sebelum tidur, fala tusamma tahajjudan, maka tidak disebut sholat tahajud. Jadi pendapat pertama itu sholat tahajud dilakukan harus tidur dulu, walaupun tidurnya sangat sebentar. Nah, itu pendapat pertama. Kemudian yang lainnya, dalil yang lainnya, setelah menyatakan tadi, Ar-Rafi'i membawakan riwayat dari Katsir bin Abbas dari sahabat Al-Hajjaj bin Amr radhiyallahu an, yahsabu ahadukum idza qama minal laili yusalli hatta yusbiha annahu qad tahajjada. Ya, di antara kalian menyangka ketika melakukan salat di malam hari sampai subuh dia merasa telah tahajud. Innamat tahajjudu an yusalliya as-salata ba'da rabbih. Sesungguhnya atau ya, tahajud adalah salat yang dikerjakan setelah tidur. Tsumma as-salata ba'da rabbih, kemudian salat, kemudian tidur lagi. Watil kakanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin sudah kita sampaikan itu Rasulullah salat tahajud selesai begitu, kemudian beliau berbaring ke sebelah kanan, itu ya, kemudian sampai nanti azan subuh baru kemudian beliau bangun kembali untuk sholat sunnah fajar dan sholat subuh, gitu ya. Jadi pendapat pertama itu harus tidur dulu. Pendapat kedua tidak harus tidur dulu. Nah, kita sampaikan pendapat yang berbeda maksudnya. Jadi kalau mazhab Syafi'i tidur dulu. Tapi kalau pendapat yang lain ternyata ada yang tidak mensyaratkan harus tidur dulu. Nah, itu ya. Ini dalil-dalilnya. Untuk kemudian ini juga begitu. Tetapi memang pendapat yang paling kuat itu adalah tidur terlebih dahulu walaupun tidurnya sebentar. Nah, walaupun tidurnya sebentar, umumnya berapa menit, 5 menit tidur doang rapo. Nah, tetapi ada pendapat lain yang membolehkan. Gitu ya. Jadi memang ini kami sampaikan agar nanti tidak terjadi gontok-gontokan. Ya, setelah itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keringanan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi doa-doanya ini jadi hafalkan doa-doanya. Ya. Doa ini dibacakan pada saat sujud ya. Ya. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna dan seterusnya. Atau pada doa yang lain ada hadisnya, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran dan seterusnya. Atau Allahumma a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika dan seterusnya. Itu bisa, ini ada hadis-hadis yang sahih yang bisa dibaca doa ini ketika sholat tahajud. Kita aja Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan mungkin pekan depan bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.